Selamat datang di channel Sumber Belajar, media belajar masa kini. Mari kita belajar materi kelas 5, tema 2, subtema kedua pembelajaran 6 tentang mengambil keputusan dengan musyawarah. Namun sebelumnya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mari kita simak video berikut ini. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Nilai-nilai yang mendasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Yang keempat, nilai jiwa besar dan lapang dada. Musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ciri musyawarah untuk mufakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat.
Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara mengeluarkan pendapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Dan yang kelima, suara cukup jelas. Sikap dalam musyawarah. Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, demikian tadi penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih.